Kita doa sekali lagi yuk. Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful fellowship tonight, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk fellowship yang indah pada malam hari ini. Kami minta kuasa-Mu, Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, untuk berada di tengah-tengah kami. Kami nggak mau fellowship ini hanya sekedar rutinitas untuk mengisi waktu. Tetapi kami sungguh-sungguh mau belajar kebenaran-Mu. Kami mau bertumbuh bersama melalui hikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Sungguh diriku ini, I'm nothing without you, Lord. Biarlah semua yang akan hamba-Mu ini sampaikan, sungguh-sungguh adalah hikmat yang dari Engkau sendiri, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kami semua yang ada di Zoom ini. Biarlah apapun yang Engkau sampaikan itu akan menjawab kebutuhan dari kami semua, termasuk diriku. Terima kasih Roh Kudus, kami merasakan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara secara spesifik pada masing-masing kami. Kami percaya setiap kebenaran yang kami dengarkan gak akan sia-sia. Tapi setiap kebenaran yang kami dengarkan berbicara secara spesifik, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid, kerendahan hati untuk mau Kau ajar. Terima kasih untuk komunitas ini, sungguh komunitas yang indah. Soul for Jesus ini sungguh komunitas yang indah. Dan aku bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh sangat mencintai setiap kita yang ada di tempat ini. Dia melihat kesungguhan hati dari setiap rekan-rekan di tempat ini yang begitu menyala-nyala, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kita semua semakin dipuaskan. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. With all of our heart, with all of our strength, with all of our life, we want to worship you. We want to love you. Hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Hanya mencintaimu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena nggak ada lagi yang bisa kami berikan kepada Engkau, karena semua yang kami punya itu milik-Mu. Semua yang kami punya dari Engkau. Hanya hati kami yang bisa kami berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. You are so wonderful. You are so beautiful. Thank you, Lord. Roh Kudus, Kau mencengkeram semakin kuat masing-masing kami pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Malam hari ini saya minta kita ini interaktif ya. Biarkan ini bukan sebagai pengajaran yang saya dapatkan malam ini, kita
dialog interaktif. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, kalian boleh meresponi gitu ya, meresponi atau ikut komen gitu, is okay. Yang saya dapatkan, yang untuk saya sampaikan ke komunitas ini adalah refocus, ya, refocus atau fokus ulang. Nggak terasa ya, ini sudah akhir, ini sekarang tanggal berapa ya, 20 something ya, udah akhir minggu dari bulan kedua ya. Ya, udah hari minggu terakhir di bulan yang kedua ya. Nggak terasa, kayaknya baru kemarin deh kita masuk tahun baru, tapi sudah 2 bulan. Pesan refocus ini saya dapatkan di awal tahun yang lalu gitu. Awal tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini pesan yang saya dapatkan ini terus terus saya lakukan gitu. Dan itu benar-benar sangat berdampak dalam kehidupan saya. Karena apa? Kita harus memfokus ulang. Dunia ini, kita mau nggak mau hidup di dunia yang banyak sekali informasi sana sini, itu banyak ya. Bukan hanya informasi, tetapi kita mengalami banyak masalah juga. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi atau apapun ya. Jadi seringkali apapun yang kita sudah mengerti, kita kayak kehilangan fokus gitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya kita semua sudah tahu, kalian semua juga pasti sudah tahu, tetapi saya sampaikan supaya kita bisa fokus ulang gitu. Karena di mana fokus kita, apa yang kita fokuskan, pikiran kita akan terbawa ke sana, perasaan kita terbawa ke sana, perkataan kita terbawa ke sana, perilaku kita terbawa ke sana, hidup kita akan terbawa ke sana. Ya, jadi sangat penting apa yang kita fokuskan itu sangat penting gitu. Ini kenapa punya saya ada raise hand ini? Kenapa punya saya bisa ada raise hand-nya? Ada jempolnya ya, udah. Saya ulangi lagi ya. Jadi apa yang menjadi fokus kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali itu kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah keseret, kita sudah kayak hilang. Tahun lalu saya kena COVID, dan itu agak lumayan ya. Dan itu ternyata berdampak lumayan untuk diri saya, fisik saya terutama, sangat berdampak pada psikologi saya gitu. Saya jadi susah untuk fokus. Dan ini terjadi pada beberapa rekan saya, beberapa teman-teman saya juga kebetulan yang kena COVID itu, mereka rata-rata bilangnya seperti itu gitu. Kurang susah untuk fokus itu. Mungkin bagi orang-orang yang nggak mendalami di pengajaran, fokus nggak masalah ya. Tetapi kalau saya ini, karena saya panggilannya di pengajaran ya, jadi sangat penting untuk saya bisa fokus gitu. Dan itu saya benar-benar susah untuk fokus. Bahkan sampai hari ini pun ketika saya menyampaikan ke kalian ini, saya harus berusaha untuk fokus gitu. Nggak tahu kenapa ya, katanya long COVID atau apapun, entahlah gitu. Dan itu sangat mempengaruhi hidup saya gitu. Jadi awal tahun kemarin karena setiap awal tahun saya selalu berdoa sama Tuhan, akhir tahun tepatnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, apa ya Tuhan yang harus saya lakukan di tahun depan ini gitu. Judulnya apa ya, temanya apa sih tahun depan ini untuk saya. Tuhan kasih saya sangat simpel. 3 hal yang sangat simpel untuk saya refocus gitu. Jadi mungkin untuk tahun-tahun yang kemarin ya, tahun-tahun kemarin kalau kita ini banyak fokus dengan masalah, tahun-tahun kemarin kita banyak fokus dengan apa ya, minta berkat doa, minta berkat nggak salah ya. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu. Mungkin juga kita fokus dengan doa, minta Tuhan untuk memenuhi berbagai keinginan kita.
Gitu ya. Untuk kali ini, tahun ini, kalau boleh saya mengajak, mungkin apa yang Roh Kudus sampaikan ke saya sampaikan ke kalian, kalian juga boleh mengikuti. Ada 3 hal yang Tuhan mau kita fokus di tahun ini. Yang pertama itu fokus bersyukur. Simple sebetulnya, fokus bersyukur. Sekarang coba kalian tulis ya. Ada kertas kan sama pulpen di depan kalian masing-masing. Kalau nggak ada, boleh diambil dulu. Boleh ambil dulu. Ya. Sudah semua? Sudah semua ya. Sekarang saya minta, kalau boleh saya minta, coba kalian tulis. Paling sedikit 15 hal yang membuat kalian bisa bersyukur sama Tuhan. Gitu. Hal apa saja yang bisa kalian syukuri gitu. Hari ini kalau Tuhan, aku bersyukur karena kesehatanku Tuhan. Aku bersyukur karena apa? Dan saya percaya banyak lebih dari 15 sih seharusnya. Gitu ya. Saya beri beberapa menit untuk bisa menuliskan hal-hal yang membuat kita bersyukur gitu. Bersyukur untuk family kita, bersyukur untuk keuangan kita, bersyukur untuk apapun. Boleh ditulis. Mungkin 1-2 menit gitu. Tulis semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nulisnya sambil benar-benar mensyukuri ya. Syukuri setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, disyukuri. Paling sedikit 15 ya kalau boleh. Saya percaya lebih. Kalau yang bisa open kamera kali ya. Biar saya juga bisa lihat kalian. Mungkin yang baru hadir bisa saya ulangi ya. Bisa kalian tulis hal-hal apa yang membuat kita bisa bersyukur. Itu minimal 15 hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Dan sambil ditulis, sambil bersyukur, benar-benar bersyukur sama Tuhan. Sampai dalam hati bilang,
Thank you, Bapak. Terima kasih. Hal apapun deh yang bisa membuat kita bersyukur. Sudah? Yang sudah bisa lambaikan tangan atau kasih jempol gitu, biar saya tahu. Yang lainnya belum. Jangan-jangan nulisnya bisa satu folio penuh ini kebaikan Tuhan ini. Dari tadi nggak selesai banyak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Bisa dilanjutkan nanti. Ya, dilanjutkan nanti. Ada banyak hal ya yang enggak ya, yang membuat kita bersyukur ternyata. Yang mungkin hari-hari ini enggak kita sadari gitu. Ternyata banyak hal juga enggak sih yang bisa membuat kita bersyukur. Ya. Oke. Sekarang kertasnya dibalik. Jadi kertas gini, terus dibaliknya gini. Ya, dibaliknya sekarang tuliskan pergumulan apa dalam hidup kalian saat ini. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah, apa yang membuat sedih, apa yang membuat marah, apa yang membuat kecewa, apa yang membuat khawatir, apa yang membuat takut. Pokoknya apapun yang bikin gak enak, tulis. Sudah apapun dah yang bikin gak enak. Pergumulan kayak, atau masalah ekonomi, masalah hubungan dengan keluarga, gitu. Dengan anak, dengan orang tua, dengan suami. Atau hari-hari ini ada masalah apa yang bikin kesel, bikin marah, bikin kecewa, gitu. Coba ditulis. Mungkin juga bisa juga keinginan-keinginan, impian-impian yang belum tercapai. Punya keinginan apa, impian apa, yang kayaknya nggak mungkin gitu. Boleh ditulis. Pokoknya pergumulan apapun saat ini dalam diri kita, boleh ditulis. Sudah? Kalau sudah mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Pengalaman saya kemarin itu pergumulannya ternyata lebih banyak dari rasa syukurnya.
nulis nggak selesai-selesai, pergumulannya banyak sekali gitu. Sekarang begini. Kalau kita mensyukuri hal-hal yang baik mudah ya. Tetapi ketika kita baca pergumulan kita, terus kita bersyukur, kira-kira mudah nggak? Ayo kita interaktif yuk. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya kan, kalau kita lihat pergumulan kita, terus kalau kita baca firman, kita suruh ini apa? Bersukacitalah senantiasa ya. Terus rejoice always, pray without ceasing. Apa itu? Jangan berhenti berdoa. In everything give thanks. Dalam segala hal suruh bersyukur. Bisa nggak sekarang dalam segala hal bersyukur itu? Gitu. Ya kan? Nah, ini makanya yang Tuhan mau kita fokus di sini. Tuhan mau kita fokus dalam segala hal. Terus sekarang kalau orang tanya, nah kalau aku ngadepin masalah apa yang aku syukuri gitu. Ya kan? Kita tetap bisa bersyukur. Kita bersyukur bukan Tuhan aku dapat masalah, aku bersyukur. Itu rohani banget gitu ya. Jadi gini, meskipun kita ada masalah, coba kertasnya yang bermasalah tadi coba diangkat. Ya. Yang masalah tadi diangkat. Ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, Engkau tahu ini semua masalahku Tuhan. Ya. Ayo kita ajak, ya kita doa, yuk kita doa ya. Saya bimbing doa, dalam hati kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, mudah bagi kami untuk kami bersyukur jikalau kami mendapatkan hal-hal yang baik, jikalau kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Sungguh mudah bersyukur jikalau segala sesuatunya baik adanya. Tapi Bapa, enggak mudah bagi kami untuk bersyukur dalam pergumulan kami. Sungguh enggak mudah bagi kami untuk mengucap syukur dalam segala hal yang membuat kami enggak enak. Tetapi Bapa, kami mau bersyukur karena Engkau baik. Kami mau tetap bersyukur karena Engkau menjagai kami. Kami mau tetap bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami. Kami mau bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, ada bersama kami dalam menjalani semua pergumulan kami ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami bersyukur Kau akan berikan kepada kami hikmat. Kami bersyukur Kau akan berikan pada kami kekuatan. Kami bersyukur Kau akan berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mengatasi semua pergumulan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa akan cinta-Mu buat kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk cinta-Mu buat kami yang tidak ada habisnya Tuhan. Baik susah, baik senang, baik apapun yang kami alami Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Untuk itu kami mau bersyukur Bapa. Kami percaya semua pergumulan ini sungguh mudah bagi Engkau. Dan kami percaya di balik semua pergumulan ini, Engkau ingin mereveal sesuatu yang berharga. Engkau akan menyatakan sesuatu yang berharga Tuhan. Pada kehidupan kami, pada pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Sekarang kita tahu kenapa kita harus bersyukur. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Meskipun kita ada masalah, kenapa kita harus bersyukur? Ayo. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Yang lainnya, kenapa kita bersyukur? Jadi sekarang bisa nggak? Kenapa, Mary? Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita bisa nggak bersyukur? Bisa nggak kita bersyukur setengah pergumulan kita?
Bisa. Ya. Bukan karena saya yakin bisa menyelesaikan masa itu dengan keterlibatan Tuhan. Oke. Ya. Jadi yang Tuhan mau kita ini di tahun ini, yang nomor 1, kita itu fokus bersyukur. Ya, kita fokus bersyukur. Jadi meskipun kita jangan berhenti di pergumulan kita, tetapi harus ada but, ya. Meskipun Tuhan saat ini aku mengalami masalah ekonomi, tetapinya jangan dilupa, jangan berhenti sampai masalah. Tetapi Tuhan setia, tetapi Tuhan melindungiku, tetapi Tuhan menyertaiku. Tetapi Tuhan memberikan kepadaku hikmat. Ya, tetapi Tuhan sayang pada saya. Because God love me. Ya, jadi tetapinya bisa diisi sendiri. Tetapi apapun, jadi jangan berhenti di problem. Jangan berhenti di pergumulan. Ada but, Tuhan ini. Ya. Karena kalau enggak gini. Di memasuki tahun 2022 ya. Saya bersyukur sih kalau komunitas Souls for Jesus ini bukan anak-anak yang gampang. Saya melihat di sharing kalian itu benar-benar keras gitu ya. Benar-benar kelas berat gitu. Bukan anak-anak yang manja gitu ya. Tetapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang pengajarannya itu pengajaran berkat. Ya, pengajaran berkat. Jadi banyak sekali yang saya juga banyak mendengar. Di tahun 2022 ini kita percaya kita dapat mujizat. Amin. Kita percaya masalah kita diselesaikan Tuhan. Amin. Kita percaya kita terima kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya kita terima terobosan. Amin. Kita perkatakan semua yang terbaik untuk memasuki tahun 2022 dan semua mengaminkan dengan Tuhan. Masalahnya, bagaimana kalau kita sudah mengamini itu semua, tetapi ada hal-hal yang nggak sesuai dengan yang kita inginkan terjadi dengan diri kita. Bagaimana tiba-tiba kita sakit? Aduh, kok gini Tuhan? Bagaimana kalau tiba-tiba ada masalah di ekonomi, di bisnis? Kok gini Tuhan? Nah gitu. Tunggu naik kelas, enjoy aja ya katanya Christine ya. Tapi banyak orang yang terintimidasi. Saya pernah mengalami hal ini gitu. Ya, bahkan ketika hal ini saya sampaikan, rekan-rekan saya itu juga bilang, iya. Seringkali kalau kita nggak mendapatkan semua kebaikan janji-janji Tuhan yang dibicarakan di awal tahun, kita merasa terintimidasi. Terintimidasi bagaimana? Jangan-jangan aku ini masih banyak salah ya Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tuh enggak sayang sama aku ya Tuhan. Jangan-jangan aku ini berdosa Tuhan. Jangan-jangan aku ini. Jadi menyalahkan diri sendiri, kenapa kok kita tidak menerima seperti yang dikatakan oleh pastor kita, oleh gembala kita, janji-janji Tuhan yang kita terima, kok kita enggak terima. Yang lain terima, kenapa saya enggak terima? Gitu. Yang ada merasa terintimidasi. Menganggap, aduh jangan-jangan aku ini enggak layak. Aku terima gini enggak layak, aku terima itu enggak layak. Dan enggak sedikit yang mulai meragukan imannya. Benerah melok Tuhan itu kayak gini ini. Gitu. Yang meragukan imannya, meragukan Tuhan, ketika hal-hal yang enggak enak terjadi, meragukan Tuhan gitu. Janjinya Tuhan apa di Mazmur 91? Aku akan menyertaimu dalam kesesakan, bukan meniadakan kesesakan. Ya, janjinya Tuhan itu. Jadi gini, seringkali ketika masalah itu terjadi ya, ini saya banyak sekali mendengar ya, ketika masalah terjadi, kita berdoa supaya Tuhan tuh cepat-cepat mengambil masalah kita. Tuhan, banyak sekali masalah itu ditengking, atau kita marah ditengking, kita sedih ditengking. Ya,
doanya, Tuhan aku percaya Tuhan masalah ini akan selesai, akan beres dalam nama Yesus, masalah ini cepat selesai gitu ya. Atau ketika marah, dalam nama Yesus marahku selesai gitu. Padahal yang bagaimana jika apa yang terjadi itu Tuhan izinkan? Ya toh, bagaimana jikalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, tujuannya untuk membentuk kita. Gitu. Bagaimana jikalau semuanya itu terjadi untuk membuat kita itu lebih dekat dengan Tuhan? Lah kita malah minta supaya itu semua segera ditengking, nggak bisa ditengking. Ya, masalah itu bukan untuk ditengking, tetapi masalah itu untuk diatasi. Perasaan tidak untuk ditengking. Perasaan itu untuk dikelola. Jadi ada yang namanya seni mengelola emosi, seni mengelola perasaan. Jadi perasaan itu bukan untuk ditengking, perasaan tidak bisa ditengking. Perasaan itu harus dikelola. Harus pakai hikmat bagaimana mengelola perasaan. Jadi kalau marah, jangan ditengking. Dan nama Yesus marah aku tengking. Ya nggak bisa. Dicari akarnya. Kenapa aku marah? Kenapa aku seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Ya. Jadi, nah untuk ini lagi. Seni mengelola, oke. Kita ya bagaimana jikalau Tuhan izinkan semua pergumulan yang terjadi itu untuk membuat kita dekat sama Tuhan secara jujur. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh sampai berlutut siang malam itu ketika kita terima berkat atau ketika kita ada masalah. Ketika ada masalah. Kalau terima berkat, oh terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah hilang, sudah. Tetapi kalau ada masalah, kita datang terus pagi, siang, malam. Ya tuh. Terus seperti ada itu, apa namanya, 10 orang kusta itu. Ya toh, 10 orang kusta dia datang pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika sembuh, berapa yang kembali? Yang kembali cuma 1. Ya. Jadi begini ya. Oke. Justru mostly orang itu mencari Tuhan dalam kesesakan ada masalah. Kalau masalah sudah beres, biasanya mulai kendor. Ya, ini saya ngomong gini ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Ya, saya sendiri kalau ada masalah itu waduh cari Tuhan terus. Begitu masalahnya selesai, aduh sudah mulai hilang dah. Ya. Jadi bersyukur. Ya, yang nomor 1 bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan itu punya rencana. Ya, dari setiap pergumulan, justru dari setiap pergumulan itu kita itu akan mendapatkan mengalami gini ya. Saya mendapatkan hal ini. Justru ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, di sana kita akan merasakan sendiri pengalaman kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya, penyertaan Tuhan. Ya, kita merasakan kuasa Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita merasakan perlindungan Tuhan. Kita merasakan apalagi cintanya Tuhan. Apalagi kita merasakan hikmat yang dari Tuhan. Ya, tiba-tiba kita dikasih hikmat sama Tuhan yang kita nggak ngerti, tiba-tiba mengerti. Justru melalui masalah-masalah ini kita bisa merasakan Tuhan sendiri gitu. Kalau biasanya kita dengarkan dari orang lain, mendengarkan cerita orang lain, tetapi ketika kita mengalami sendiri, kita akan mengalami sendiri gitu, yang merasakan kelemah lembutan Tuhan. Ya. Terus ini, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk seperti Ayub itu bilang? Ya. Terus ini ada lagi ya, mengucap syukur ketika semua baik atau ketika menerima berkat itu baik. Tetapi mengucap syukur ketika kita mengalami proses itu jauh lebih baik. Ya, ketika kita mendapatkan kebaikan Tuhan, menerima berkat, kita mengucap syukur, itu baik. Tuhan senang.
Tetapi ketika kita mengucap syukur, ketika kita diproses, ketika kita nggak enak, ketika hati kita menangis, ketika kita sakit, tetapi kita masih bisa mengucap syukur. Terima kasih. Sama nangis saya ini ngalami ya, berapa bulan yang lalu saya mengalami satu hal yang luar biasa. Ya, Tres itu yang tahu ya toh. Cincin yang tahu. Ketika itu saya mengalami sesuatu yang nggak enak sekali. Tetapi di sana saya belajar mengucap syukur. Sembari saya nangis, saya mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Thank you Father. You are good. Tuhan baik. Ketika saya nggak enak, saya ngomong terima kasih Tuhan baik. Ya, jadi yang pertama, fokus kita yang pertama adalah apa tadi? Mengucap syukur. Ya, jadi ketika menghadapi apapun, mengucap syukur. Fokusnya mengucap syukur, mengucap syukur. Yang nomor 2, fokus kita adalah memiliki karakter Kristus. Ya, jadi biar kita fokusnya tidak kemana-mana. Yang pertama, kita fokus bersyukur. Yang kedua, fokus kita memiliki karakter Kristus. Ya, kita semua tahu bahwa kekristenan itu bukan soal berkat. Semua kita ikut Tuhan Yesus bukan supaya keadaan kita selalu oke, selalu baik, berkecukupan, nggak pernah kekurangan, semua lancar, semua indah. Ya, kita sendiri sudah tahu kekristenan. Kalau sudah Kristen yang dewasa, kita semua tahu. Tetapi orang yang tidak mengerti Kristen itu akan berbeda. Saya punya pengalaman ya, saya punya grup yang lain. Suaminya ini masih belum Kristen, masih sembayangan gitu ya. Dia ikut Kristen, dia baru ikut Kristen, sembunyi-sembunyi tapi akhirnya ketahuan. Dan dia sangat marah. Dia bilang gini, tahu nggak? Dia bilang, tahu nggak kamu? Kalau ikut Kristen itu bikin bangkrut, dia bilang gitu. Karena temannya dia buka toko gitu ya. Suatu hari temannya dia itu datang gitu. Temannya dia dulu itu dari agama lain gitu, Konghucu gitu. Akhirnya suatu saat temannya ini nggak tahu bagaimana ikut Kristen. Nah, begitu masuk Kristen, temannya ini suami istri diproses mereka. Sampai mereka bangkrut gitu. Karena mereka sebelumnya ke sembayangan kayak ke Gunung Kawi kayak gitulah, ke dukun-dukun gitu untuk minta pesugihan gitu. Akhirnya mereka ikut Tuhan Yesus, mereka diproses sampai mereka habis. Akhirnya suaminya ngomong, itu kalau akibatnya orang ikut Kristen itu, dia bilang gitu. Akhirnya mereka, karena mereka diproses nggak tahan, mereka kembali ke agama mereka yang lama. Nah, banyak sekali orang-orang yang Kristen yang baru. Orang-orang Kristen baru, mereka menganggap ikut Tuhan Yesus itu enak. Ikut Tuhan Yesus semua beres. Ada masalah, ada Tuhan Yesus yang beresin. Kekurangan apa, ada Tuhan Yesus yang kasih. Pokok semuanya enak gitu. Tapi kita yang di sini kita sudah tahu ya kan, bahwa kekristenan adalah mengenai menemukan hubungan dengan Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan Yesus adalah untuk menemukan siapa Tuhan buat hidup kita, untuk mengenal Tuhan secara pribadi sehingga kita pun memiliki karakter seperti Kristus. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya, apakah dengan menjadi Kristen, dengan terima Yesus, otomatis menjadi baru? Ya, ini kan katanya firman ini toh, 2 Korintus 5, 17 saya bacakan lagi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sekarang tolong dijawab, apakah dengan menjadi Kristen, dengan terima Yesus, otomatis kita itu menjadi baru? Karakter kita menjadi baru, hidup kita jadi baru? Otomatis jadi baru nggak? Otomatis jadi langsung baik nggak? Enggak. Kalau mau taat aja. Coba dibantu dijawab dong. Ada harga yang dibayar. Oke. Contohnya apa harga yang dibayar itu? Apalagi yang bantuin jawab dong. Menyalibkan daging. Ya. Baca di Ibrani 12 yuk. Ayat 5 sampai 13. Sangkal
daging dan nikmat dunia. Ya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 13 ada yang bantuin saya baca ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ada yang bisa bacakan? Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu itu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Ya, itu ya. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, nggak otomatis kita jadi langsung baik gitu ya. Jadi kita harus mengalami proses dididik Tuhan, dihajar. Bukan cuma dididik ya, tadi bacanya dihajar gitu ya, dihajar. Dan memang kita butuh ya, kita butuh untuk dihajar. Supaya karakter kita itu apa? Terus diasah. Ya, diubahkan melalui proses kehidupan. Ya. Ketika kita mengalami proses kehidupan, doa yang benar kayak tadi ya, bukan minta supaya cepat dilalukan, ya. Doa yang benar adalah Tuhan, aku minta hikmat-Mu Tuhan. Aku minta hikmat-Mu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Apa yang ingin Kau ajarkan kepada diriku melalui peristiwa ini. Ya. Dan aku minta kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini. Ya, jadi jangan doa minta cepat dilalukan. Tetapi biarlah kita belajar. Dari apapun, segak enak apapun, pasti Tuhan mau mengajari kita. Tujuannya apa? Untuk kekekalan. Ya, Tuhan saat ini sedang mempersiapkan kita semua untuk kekekalan. Bisa dibayangkan nggak kalau di surga, besok di heaven atau di paradise itu, orang-orang yang masih nggak karu-karuan berada di sana. Surganya nggak jadi surga itu. Ya kan? Orang yang mau berada di surga, mau berada di heaven, mau berada di paradise, itu ada orang-orang pilihan yang memiliki hati yang murni, yang memiliki kekudusan. Ya, oleh karena itu kita saat ini, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, saat ini di dunia ini kita sedang dipersiapkan untuk kekekalan. Ya. Dan untuk lebih mudah kita kalau tanya menjadi karakter Kristus seperti apa? Itu ada buah roh. Yang paling mudah buah roh. Ya, jadi setiap hari kita akan mengalami berbagai macam masalah. Itu untuk supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, self control, pengendalian diri. Ya.
Jadi sebenarnya apapun yang kita alami itu supaya kita memiliki buah roh, mempraktekkan buah roh dalam hidup kita. Ya, jadi, nah setelah kita itu bisa melalui itu semua, satu masalah selesai. Kita itu ya secara nggak sadar akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Tiba-tiba kita jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih kalem, lebih kuat, lebih apa lagi? Lebih tidak emosian, lebih dewasa. Jadi sebenarnya luar biasa ya. Tuhan itu kalau mendidik kita itu luar biasa. Kalau kita mau ikut ya, mau taat sungguh-sungguh ya, kita itu akan menjadi pribadi yang benar-benar indah, sehingga kita itu siap gitu untuk menjalani kehidupan kekekalan gitu. Kita hidup di paradise gitu. Ya, terus ini lagi Roma 8:28. Roma 8:28, tapi saya minta tolong dibacakan yang FIYH ya. Roma 8:28 yang versi firman Allah yang hidup di saya. Roma 8:28 firman Allah yang hidup. Saya bacakan ya. Ini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi, segala sesuatu terjadi atas diri kita itu untuk kebaikan kita. Tetapi, jikalau kita mengasihi Allah, dan kita itu mau menyesuaikan diri kita dengan rencana-rencananya. Ya, kalau kita jalan sendiri, sakarepe sendiri, ya sudah tidak karuan sudah. Ya, jadi Roma 8:28 ini pemakaiannya mesti hati-hati ya. Jangan pokoknya segala sesuatu baik kalau kita mengasihi Allah gitu dan kita mau taat sama Tuhan. Ya. Jadi ini saya waktunya sudah lebih. Yang nomor 3 adalah berbuah ya. Yang pertama bersyukur, yang kedua memiliki karakter seperti Kristus, yang ketiga berbuah. Ya, fokus kita berbuah. Kalau kita memiliki karakter seperti Kristus, kalau kita penuh dengan rasa syukur, otomatis hidup kita akan berbuah. Ya, otomatis hidup kita akan berbuah. Itu adalah akibat. Ya, akibat dari kita penuh dengan rasa syukur. Karena apa ya? Orang kalau penuh dengan rasa syukur itu wajah kita itu berseri-seri. Ya, atau kita jadi orang yang menyenangkan, jadi orang yang hangat, karakter kita baik, otomatis apa yang kita lakukan itu berbuah gitu. Ya, jadi jangan fokus dengan berbuah, tapi yang nomor 1 dan nomor 2 harus beres dulu. Ketika nomor 1 dan nomor 2 beres, otomatis hidup kita akan berbuah. Ya, hidup kita berbuah itu yang merasakan siapa orang lain, bukan diri kita sendiri. Bagaimana orang di sekeliling kita akan merasakan ya keberadaan kita itu membawa damai enggak, membawa sukacita enggak, keberadaan kita itu membangun enggak, keberadaan kita itu mensupport enggak, mengasihi enggak, itu ya. Jadi apakah keberadaan kita itu membawa dampak positif, dirindukan oleh banyak orang, ya, membawa sukacita dan perasaan nyaman pada orang di sekitar kita, memberi semangat, memberi pengharapan. Jadi 3 hal itu ya fokus kita hari ini. Yang pertama fokus apa yang pertama tadi? Bersyukur. Yang nomor 2 fokus kita memiliki karakter Kristus. Dan yang nomor 3 berbuah. Ya. Jadi fokus aja pada 3 hal itu. Jangan fokus sama masalah terus. Jangan fokus pada orang-orang yang nyakitin kita. Jangan fokus pada keuangan. Jangan fokus pada hal-hal yang bikin kita nggak enak. Fokus pada 3 hal itu. Maka hidup kita pasti akan berubah. Hidup kita pasti akan lebih bahagia. Ya. Saya rasa cukup, maaf waktunya kebablasan ini kayaknya. Ya, saya kembalikan. Cek Caroline yang sudah menyampaikan firman. Memang seringkali saya sendiri juga mengalami seperti itu ya. Nanti kalau sudah
ngerasa, waduh iya ya, aku nih salah, gini. Itu banyak ya. Saya sering juga ngalami yang sama, dan saya juga sama Tuhan, walaupun saya sama Cik Caroline nggak apa maksudnya nggak terlalu kenal ya, tapi caranya Tuhan itu juga sama ya. Jadi saya juga diajarinya bersyukur, hitung kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Jadi kita ini bisa kuat melangkah saat kita ini terus memikirkan bahwa kesetiaan Tuhan, kita terus memikirkan kebaikan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dulu, sekarang, selamanya itu selalu sama, kasih setianya tetap, berarti kita ini bisa berharap sama Tuhan, dan Tuhan itu bisa tetap jadi kekuatan kita. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, yang bertanya bisa tulis di chat atau bisa langsung open mic kalau ada yang mau bertanya, atau kalau ada yang mau menanggapi bisa juga open mic. Silahkan. Sudah oke semua kelihatannya. Dulu ya, kalau saya suruh tulis, ayo tulis berkat-berkat Tuhan gitu ya. Apa kebaikan-kebaikan Tuhan? Saya tuh nggak bisa loh nulis 1, 2 gitu aja nggak bisa loh. Saya tuh bisa bingung nulis apa. Itu beneran. Tapi waktu pelan-pelan hati saya itu dirubah sama Tuhan. Tadi saya pikir saya bisa menulis lumayan gitu ya. Lumayan banyak gitu ya. Ya saya bersyukur ya Tuhan, terutama saat-saat COVID ini Tuhan tuh banyak melatih saya ya, termasuk membenahi pola pikir yang salah. Nah, itu salah satu yang saya syukuri ya. Saat kita ini dapat kesempatan untuk kita ini berubah, saat kita ini menerima teguran dari Tuhan, sehingga kita ini bisa berubah ke jalan yang benar, kita bisa bertobat, itu bagi saya itu adalah satu alasan buat saya untuk bersyukur. Karena betul. kalau kita ini tidak diingatkan Tuhan tentang kesalahannya kita ini loh gak ada, tidak bisa sadar untuk kita tuh, Tuhan aku mau minta ampun, kayak gitu. Dan ini saya sangat syukuri gitu ya. Saya selama waktu saya kena COVID ini, banyak pikiran-pikiran saya yang dirubah Tuhan, terutama untuk keluarga gitu ya. Saya ini kan sudah mikir gini, waduh, COVID ini saya benar-benar happy ya. Soalnya ini kesempatan bagi saya. Dulu saya mikir gini, saya pengen me time ya sama Tuhan. Me time. Ya, jadi COVID ini, wah ini kesempatan ini saya bisa me time ya. Tapi waktu saya cuman bisa me time 1 hari, karena besoknya anak-anak saya juga karantina gitu ya. Jadi saya merasa sedih gitu ya. Tapi Tuhan itu membenarkan pola pikir saya. Nah, ini justru kesempatan untuk kamu ini bersama-sama dengan keluargamu. Jadi kita ini bukan sendirian loh ikut Tuhan. Ini bukan sendirian, tapi bersama dengan keluarga kita. Dan Tuhan itu pengen kita itu barengan maju itu bersama-sama, bukan kamu maju sendiri. Nanti kalau ada yang ketinggalan, itu akan merugikan perjalanan rohanimu, seperti itu ya. Ya, ada yang mau menambahkan atau mau mengomentari atau mau menambahkan apa yang Cik Caroline bicarakan tadi dari pengalamannya kalian bisa share. Cinggin ini yang mau menambahkan mungkin. Pasti ya, kamu share dulu toh. Kamu yang mulai. Sudah, Mary sudah share dia. Cinggin ini baru mengalami kebaikan Tuhan ini. Soalnya tadi baru saya dapat fresh berita dari Cinggin kalau dia mengalami kebaikan Tuhan. Ini aja yang lain dulu. Yang lain dulu.
Debbie, ayo. Pas dulu. Ya kalau pengalaman saya sendiri sih ya, kalau saya nggak fokus dengan 3 hal ini ya, pikiran itu seringkali kemana-mana gitu, apalagi wanita ya. Wanita ini suka overthinking gitu. Wanita ini mudah memikir kemana-mana gitu, panjang dan lebar gitu ya. Jadi ketika saya fokus di 3 hal ini itu lebih mudah itu buat saya gitu. Jadi saya pun beberapa hari terakhir ini ya mengalami sesuatu yang bikin saya nggak enak gitu, sangat nggak enak gitu beberapa hari terakhir ini. Tapi itu ketika saya ingat 3 hal, bersyukur, memiliki karakter Kristus, berbuah, ya wes akhirnya tak jalani gitu. Bersyukur ya wes, bersyukur apa yang saya tak syukuri ya tak sebutkan, apa yang saya tak syukuri gitu. Terus tak syukuri lah meskipun keadaan nggak enak, tak syukuri. Terus belajar punya karakter Kristus. Oke, dengan kejadian ini Tuhan mau ngajari aku apa ya gitu, tak praktekkan. Habis itu berbuah, jadi tetap meskipun nggak enak tetap berbuah, tetap melayani, tetap ini melayani juga nggak juga di nggak harus di komunitas ya, meskipun di keluarga sendiri, di tengah-tengah siapapun di kanan kiri saya ini saya berusaha terus berbuah buat mereka gitu. Itu sih, jadi sangat penting gitulah bagi saya kalau 3 hal ini gitu, supaya nggak terdistract macam-macam gitu. Jadi begitu sudah terdistract langsung inget deh 3 hal ini. Bersyukur, punya karakter Kristus, berbuah. Sebetulnya Tuhan mau cuma itu aja sih dari kita, ya nggak sih? Yang Tuhan mau sebenarnya cuma 3 hal itu sih. Kita mau, Tuhan tuh mau kita selalu bersyukur gitu, punya karakter seperti Tuhan dan berbuah dimanapun kita berada. Enak nggak enak gitu. Ini tak tambahi ya, aku pas ketepaan baca ini. God never asked us to do anything we can do. He asked us to live a life that we can never live and to do a work that we can never do. Jadi maksudnya tuh kayak gimana ya? Prinsipnya orang kita itu ikut Kristus itu sebenarnya bukan karena kita bisa semua, bukan karena kita, Tuhan aku pergumulan ini maunya gini, maksudnya kita tuh juga, oh dengan kekuatanku aku bisa, dulu aku orang kayak gitu sih. Sekarang pun juga masih latihan kan gitu, belum lulus kan itu. Kadang ya masih ingat, maksudnya kadang itu, tapi ini resonate aku ya, maksudnya kayak refocus itu memang betul. Karena Tuhan itu enggak pernah minta kita ngapain. Kita bisa apa? Kita harus apa? Enggak. Tapi bagus ya, Kejadian 1 ayat 1. In the beginning itu mulai dari Tuhan. Jadi di Kejadian Alkitab kita Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, ya kan? Tetap Allah. Jadi kita dari Alkitab pun kita diminta, dari kata firman Tuhan pun fokus kepada Allah, bukan karena kita harus berbuat apa ya supaya masalah ini beres. Kita harus ngapain buat masalah ini beres. Kita melewati pergumulan ini ya apa? Enggak, bukan karena kita enggak. Tapi in the beginning, pada mulanya, ya fokusnya tetap ke Tuhan, dan nanti Tuhan yang bekerja, dan Dia yang meminta kita untuk hidup seperti yang nggak pernah kita alami, yaitu ya mungkin kayak sangkal diri, pikul salib, ya kan. Ikut Kristus itu memang jangan dipikir, maksudnya dalam arti wah enak, memang kita tuh karena manusia kodratnya, nalurinya selalu minta instan, minta aku mau kurus ya mau instan ya toh. Aku mau happy ya instan shopping kan gitu kan. Tapi ya maksudnya aku pun juga mengalami banyak hal proses kan gitu kan. Tapi fokus sama Tuhan itu memang ya apa ya, memang harus, dan kunci kayak
C Caroline tadi bilang bersyukur, apa tadi sing kedua? Bersyukur, Memiliki karakter Kristus. memiliki karakter Kristus, berbuah. Otomatis berbuah. Ya, otomatis berbuah. Ini aku juga dapat, maksudnya sempat mendapatkan rema ini juga gitu. Jadi kayak kenapa kok ada pergumulan ya? Tadi aku ada sempat ngetik juga ya toh. Karena kalau mungkin nggak ada pergumulan kita tuh ngeleyor. Apa kayak Daud pada saat dia nyaman, dia jatuh. Waktu perang dia minta Tuhan ya apa? Manusia kodratnya tuh begitu. Samson sing siapa Samson ya sing digunting. Samson. Digunting rambutnya ya. Itu pun juga sama. Waktu perang berdoa, waktu santai bablas kan gitu kan. Manusia kodratnya seperti itu ya kan. Cuman ya balik lagi Tuhan juga minta in the beginning itu God. Jadi kita fokus ke Tuhan memang, karena kalau enggak ada itu semua, ya mungkin jalani hidup ini ya mungkin bisa ngawang-ngawang gitu kali ya. Maksudnya kayak kalau dalam pergumulan ini kita diproses saja enggak tahan mental, ya kayak Petrus ditanya Tuhan nyangkal 3 kali kan gitu. Itu pun masih dikasih karunia mbak Tuhan, ya dijadikan disciples-nya kan gitu kan. Maksudnya kayak yang disayang juga gitu, dari 12 murid yang disayang juga kan gitu kan. Ya tapi ini resonate banget ya kan. Jadi kayak dengan kita bermula dan berfokus sampai Tuhan, nah Tuhan tuh yang meminta kita juga untuk kita menghidupi hidup yang tidak pernah kita hidup dan melakukan pekerjaan yang kita nggak pernah lakukan. Ya melalui proses-proses ini juga itu Tuhan nggak ada janji kita hidup tuh selalu mulus atau enak kan gitu, tapi ya fokus sama Tuhan ya kan. Tuhan nggak minta kita ngapa-ngapain, cuman fokus sampai Tuhan dan mengingat semua kebaikannya. Pintu perjumpaan sama Tuhan itu aku juga belajar ya kalau kita grateful. Jadi dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan mengingat oh ya, banyak hal yang terjadi dalam hidupku, di dalam segala proses hidupku, aku masih bersyukur begini, ternyata aku juga, itu kayak apa ya, melatih diri untuk membalikkan pola pikiran, sehingga pada saat kita perang, saat kita menghadapi goncangan, kita memang tidak gampang tergoyahkan. Jadi ya, itu aja sih mau tak tambahi, itu resonate banget buat aku sih gitu. Thank you. Ya, mungkin aku mau nambahi ya. Tadi yang C Caroline, aku sempat dengerin separuh terus bateraiku habis jadi aku keluar. Tapi aku diberkati waktu C Caroline minta ayo tulis 15 poin untuk bersyukur ya. Waktu itu aku sih di restoran sih, tapi aku lihat wah ini workshop bagus ini untuk menyembuhkan, karena banyak orang kalau kita nggak tulis kita nggak bisa mikir, tapi kalau ditulis itu bisa keluar semua gitu ya. Dan waktu C Caroline bilang apa kekristenan? Kekristenan itu adalah menemukan kembali hubungan dengan Tuhan. Saya berapa hari yang lalu itu kan dapat baca kitab Ulangan. Di kitab Ulangan kan Tuhan tuh terus-menerus minta orang Israel itu ingatlah bagaimana tangan kuat Tuhan itu mengeluarkan mereka dari padang Mesir gitu kan. Ingatlah bagaimana Tuhan itu mengangkat mereka seperti seorang bapak mengangkat anaknya. Ingatlah bagaimana Tuhan itu membelah laut merah. Ingatlah bagaimana Tuhan itu memberikan mana. Selalu Tuhan tuh minta ingatlah. Kenapa diingat-ingat? Itu untuk kita itu bisa mensyukuri. Karena banyak kita itu cenderung ingat tapi tidak pernah ingat api. Ya makanya untuk kita mau punya transformasi pikiran, untuk kita bisa kokoh di dalam kasih Tuhan, yang harus di pikiran kita ini harus semua penuh dengan kebaikan Tuhan. Jadi kalau di pikirannya kita mikirin cuma masalah, kita tidak akan bisa melihat Tuhan itu sebagai Bapa yang mengasihi kita. Seperti katanya C. Christine, it's not about us gitu, bukan tentang kita, kerjaanku, ekonomiku, keuanganku, kesehatanku, bukan kuku, tapi Tuhan, apa yang kau katakan tentang aku, apa yang Tuhan katakan, entah tentang kerjaan kita, tentang apa itu semua, what you see in my life gitu loh, bukan what I see what I think in my own life, bukan apa yang aku pikirkan untuk hidupku, tapi apa maksudmu untuk hidupku. Bahkan setiap kejadian, proses yang kita alami, ketika kita seperti kata C. Caroline mempertanyakan Tuhan,
apa yang aku bisa pelajari untuk hal ini. Tuhan mau aku belajar apa? Itu membuat kita so much easier gitu ya. Dalam arti kita bisa, saya sendiri juga lagi ngalami suatu pergumulan gitu ya. Tapi saya belajar, Tuhan, dari ini aku belajar apa? Dari ini apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hatiku? Kita seperti kata Cik Christine, kita tuh mau instan. Masak mie 3 menit jadi. Tapi ada hati yang dilembutkan. Itu nggak bisa pekerjaan 1 hari. Kalau masalahmu sehari selesai, ya wes kayak Tuhan kali dewa 1 hari mari buyar. Tapi ketika kamu diizinkan itu belum selesai lewat rentan waktu, tapi kita tidak menyerah mencari Tuhan di situ, hati kita dilembutkan. Kita yang ada kekerasan hati, ada stubbornness, itu dilembutkan. Dan itu Tuhan, kita diajarkan Tuhan apa? Mempunyai kelemah lembutan, diajarkan Tuhan ada sesuatu yang muncul. Tapi ketika kita terus membawa pergumulan ini bersama Tuhan loh ya. Kalau kita di luar Tuhan, frustasi jadi kepahitan. Tapi kita terus menggumuli dengan Tuhan, kita abide dengan Tuhan. Saya percaya itu yang akan membuat kita itu menghasilkan sesuatu lewat segala penderitaan, pergumulan, hal-hal yang nggak enak, itu menghasilkan sesuatu di dalam diri kita yang pada akhirnya itulah muncul keserupaan Kristus itu. Mungkin kalau dari sudut pandang saya, bukan comfort zone membuat kita nggak cari Tuhan, enggak. Tapi bahwa setiap pergumulan itu memurnikan kita kalau kita meresponi dengan baik. Karena tidak ada keserupaan kalau tanpa ujian. Setiap keserupaan itu bukan manusia otomatis bisa keluar ciri serupa dengan Kristus, tapi lewat peremuan ego kedagingan kita. Di situ justru benih Kristus itu akan muncul. Ketika kita mati oleh peremuan-peremuan itu, justru keserupaan Kristus itu yang akan muncul. Dan ketika keserupaan muncul itu, maka kita itu juga pasti berbuah, karena pohon kehidupan itu sudah bertumbuh, dan pohon kehidupan itu yang berbuah sendirinya. Bukan kita berbuah dengan kekuatan kita, bukan kita berbuah dengan apa yang menurut kita baik, tapi kita berbuah ketika Christ in me, the hope of glory. Tuhan di dalam diriku, pengharapan dari kemuliaan, yaitu Tuhan semakin nyata lewat hidup kita. Lewat peremuan kedagingan kita ini yang menyelubungi kita ini dihancurkan, diremukkan sehingga apa? Benih Kristus itu yang semakin nampak. Ketika kita rela dalam peremuan, tapi orang yang bisa rela mengalami pembentukan dan peremuan itu adalah mereka yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Nggak ada orang yang rela berkorban demi orang jahat kecuali Tuhan Yesus ya. Tapi bagian kita, Tuhan itu baik. Bagian kita adalah kita rela mengikut Dia karena kita tahu Dia itu setia. Karena tahu Tuhan itu punya rencana yang selalu indah. Indah menurut pandangannya ya, bukan indah menurut kita. Dan dalam segala hal Tuhan pegang kendali, yaitu tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Dan our life becomes our message gitu. Apa yang kita alami become our message gitu. Kita bukan ngomong teori gitu, kita ngomong kehidupan. Setiap firman itu menjadi kehidupan yang bisa kita bagikan. Kalau kita bisa mengalami dan menang, berarti untuk orang lain juga bisa alami dan menang. Karena kita nggak ngomong teori, kita ngomong kehidupan. Ya mungkin itu. Mungkin yang lain silakan. Dan berbuah ini jangan dibalik ya. Jangan ingin berbuah dulu sebelum kita itu bisa bersyukur dan sebelum kita itu mau memiliki karakter Kristus. Karena banyak sekali ya pelayanan-pelayanan di gereja-gereja itu akhirnya terjadi banyak konflik ini itu ya. Buahnya bukan buah yang manis tapi buahnya pahit gitu ya kan. Karena apa? Karena fokusnya aku pengen pelayanan, aku pengen berbuah tapi dirinya ini belum mengalami proses dulu gitu. Jadi biarlah berbuah itu menjadi buah akibat dari karakter kita ini otomatis berbuah, dan proses untuk berbuah itu panjang. Seperti pohon aja, pohon dia mau berbuah kan panjang sekali.
Ya kan, ditanam dulu dari kecil sampai besar, sampai dia itu ngalami kena hujan, ngalami kena panas, ngalami apapun, baru dia bisa berbuah. Gitu. Ya, jadi untuk bisa berbuah ini prosesnya panjang sih. Silakan yang lain. Devi? Ya, C. Kamu mau share nggak? Pas dulu, C. Mungkin Pak Hartomo. Ini Pak Hartomo kayak pertama kali ya ikut kita biasanya di KFC. Kalau kita interaktif Pak, jadi boleh share apa yang mau dibagikan atau dapat apa. Chris ya, Chris kayaknya kepingin ya Chris. Minggu depan aja, Duh, gimana hari ini? Chris nih ya, ayo nih. Apa ya, mau sharing apa ya? Belum kepikiran aku. Kamu dapat apa dari hari ini? Oh, kalau hari ini pelajaran yang yang utama sih bersyukur. Benar. Kalau di saat kita lagi nggak ada masalah, lagi banyak diberkati, memang lebih mudah untuk mengucapkan syukur. Tapi ketika kita dalam pergumulan, lagi di bawah lah ya, itu memang lebih susah untuk bersyukur. Makanya harus selalu diingatkan terus gitu loh. Walaupun kita memang masih menghadapi masalah, pergumulan belum selesai, tetapi tetap sih aku melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selama dalam badai ini gitu loh. Jadi tetap ada banyak yang bisa disyukuri. Iya. Xiaomi mau bagikan sesuatu, C. Salam kenal ya, C. Pertama kali hari ini C ikut. Ya, salam kenal. Ya, selamat malam semuanya. Thank you untuk firman-Nya ke C. Caroline. Ya, hari-hari ini beberapa hari lalu sih saya sempat jengkel karena dapat berita yang nggak enak. Terus tadi waktu C. Caroline menyampaikan firman-Nya, saya merasa terberkati sekali dan saya merasa ya memang kita harus bisa di fokus yang nomor 2 ya. Untuk kita memiliki karakter Kristus, yaitu dengan memberikan pengampunan, dengan fokusnya itu enggak di kejengkelan hati kita, tapi untuk memberikan berkat kepada orang yang menjengkelkan ini. Ya, itu sharing saya. Terima kasih untuk firman-Nya. Bapak yang baik, thank you Lord Jesus. Biarlah kami mau meteraikan semua yang telah kami terima pada malam hari ini dengan kuasa darah Yesus. Biarlah semua jatah yang sudah kami terima, tidak ada yang tercuri, tidak ada yang tercecer. Kami terima utuh jatah kami spiritual sepanjang malam hari ini Tuhan. Yuk angkat tangan kita terima berkat yang dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.